Tidak semua perselingkuhan dimulai dari nafsu. Sebagian dimulai dari kesepian yang dibiarkan terlalu lama. Pernahkah kamu merasa tinggal serumah dengan orang yang sah, tapi jiwanya seperti tidak lagi hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang hari ini sedang bertahan dalam rumah tangga, yang tersenyum di depan orang lain tapi diam-diam lelah di dalam hati. Untuk kamu yang merasa sendiri padahal statusmu tidak sendiri. Video ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk mencari siapa yang paling salah, tapi untuk memahami bagaimana sebuah rumah tangga bisa terluka bahkan sebelum ada orang ketiga. Tidak semua kisah rumah tangga hancur dengan teriakan. Sebagian justru runtuh dalam diam. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama berlebihan. Hanya dua orang yang perlahan-lahan berhenti saling mendengar. Dan kisah ini bukan tentang rumah tangga yang buruk sejak awal. Ini tentang rumah tangga yang pernah bahagia, lalu lelah tanpa disadari. Aku ingin cerita tentang seseorang, bukan untuk membuka aib, bukan untuk menyudutkan siapapun. Nama ini bukan nama sebenarnya, tapi kisahnya nyata dan mungkin terlalu dekat dengan kehidupan banyak orang. Namanya Arman, seorang suami, ayah dari 2 anak, menikah lebih dari 10 tahun. Di mata orang lain, rumah tangga terlihat baik-baik saja. Ia bekerja, pulang ke rumah, menafkahi keluarga. Tapi setiap malam, ada satu perasaan yang terus ia bawa ke tempat tidur. Ia merasa sendirian. Dan dari perasaan itulah, semua kesalahan ini perlahan dimulai. Setiap hari yang ia rasakan hanya satu hal, tidak dihargai. Ia bekerja, pulang, diam. Istri sibuk mengurus rumah, tapi jarang mendengarkan ceritanya. Setiap keluhannya dianggap drama. Sampai suatu hari, ada seseorang yang mau mendengarkan. Bukan lebih cantik, bukan lebih sempurna, tapi lebih hadir. Dan di situ awal kesalahan terjadi. Perselingkuhan jarang terjadi tiba-tiba. Ia tumbuh dari obrolan ringan, curhat kecil, perhatian sederhana. Arman mulai membandingkan, bukan karena istrinya buruk, tapi karena istrinya tidak lagi ia kenal secara emosional. Disinilah banyak suami salah paham. Mereka mengira mereka jatuh cinta lagi. Padahal yang mereka rasakan hanyalah dihargai kembali. Dina tidak pernah merasa mengabaikan suaminya. Baginya, ia selalu melakukan segalanya. Bangun pagi, menyiapkan rumah, mengurus anak, menjaga nama baik keluarga. Ia lelah, tapi ia bangga. Karena ia merasa sedang menjadi istri yang benar. Ia tidak pernah curiga. Ia tidak pernah memeriksa ponsel. Tidak pernah menanyakan kemana Arman pergi terlalu jauh. Sampai suatu hari, kebenaran itu datang. Bukan lewat pengakuan, tapi lewat hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan. Arman mulai senyum sendiri saat memegang ponselnya. Pesan-pesan yang datang cepat dihapus. Telepon yang dijauhkan dari telinga ketika Dina mendekat. Ada malam-malam di mana Arman pulang larut dengan alasan pekerjaan, rapat mendadak, atau teman lama yang butuh ditemani. Dan Dina percaya. Ia bahkan menyiapkan makan malam yang tetap dingin di meja. Menunggu tanpa bertanya sampai pada satu titik. Dina melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Bukan foto mesra, bukan adegan berlebihan,
Hanya satu pesan sederhana. Terima kasih ya, hari ini aku merasa didengar. Kalimat itu menghantam lebih keras dari makian apapun. Karena selama ini Dina baru sadar. Ia sudah lama tidak mendengar suara suaminya. Saat Arman akhirnya mengaku, Dina tidak langsung berteriak, tidak langsung menangis. Ia justru diam. Tangannya dingin, dadanya sesak. Kepalanya penuh dengan satu pertanyaan yang sama. Sejak kapan aku kehilangan dia? Ia marah, tapi kemarahannya bercampur dengan rasa bersalah. Ia hancur, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena satu kesadaran yang menyakitkan muncul dari hatinya. Ternyata selama ini, aku terlalu sibuk menjadi istri yang benar, jadi lupa menjadi pasangan. Ia mengurus rumah, tapi lupa mengurus pasangan. Ia menjaga rutinitas, tapi lupa menjaga hubungan. Dan di titik itu, perselingkuhan tidak lagi terasa seperti kesalahan satu orang, melainkan hal dari dua orang yang sama-sama lelah, tapi sama-sama diam. Dampaknya ke anak-anak dan diri sendiri. Anak-anak tidak perlu tahu detail, tapi mereka merasakan perubahan. Rumah jadi sunyi, nada bicara berubah, pelukan menghilang. Dan di titik ini, perselingkuhan bukan lagi tentang dua orang dewasa, tapi tentang masa depan anak-anak yang terluka diam-diam. Tidak semua rumah tangga harus dipertahankan, tapi tidak semua rumah tangga pantas diperjuangkan dengan jujur. Jika lelah, bicara. Jika kecewa, sampaikan. Jika merasa sendirian, jangan cari orang baru. Cari kembali pasanganmu. Perselingkuhan bukan soal siapa yang datang belakangan, tapi siapa yang ditinggalkan lebih dulu. Semoga video ini bukan sekedar tontonan, tapi menjadi pengingat bahwa rumah tangga hancur bukan karena kurang cinta, melainkan kurang komunikasi dan kehadiran. Jika kamu sedang berjuang dalam pernikahanmu, ketahuilah kamu tidak sendirian. Tulis di kolom komentar perjalanan apa aja yang kamu dapat hari ini. Siapa tahu ceritamu bisa menyelamatkan rumah tangga orang lain. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini menjadi pengingat dan penguat, bukan menghakimi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.